Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Saya dan teman saya di sini kali ini kami akan membahas ataupun juga melakukan pemeriksaan seputar jari kaki. Di mana jari kaki yang akan kami periksa ini kurang lebih hampir umum ya, kurang lebih apa ya, hampir umum kurang lebih diderita banyak orang, terutama ibu-ibu, ibu rumah tangga ya. Dan juga ibu-ibu pekerja biasanya juga. Jadi yang mau kami bahas ini seputar penyakit ataupun gangguan yang di bagian jempol kaki. Jadi di bagian jempol kaki ada persendian di sini. Nah, jadi dia itu kurang lebih nanti jarinya itu bakal agak bengkok ke dalam seperti ini. Kalau kita perhatikan itu orang-orang tua ada itu jari kakinya yang ibu jarinya itu agak ke dalam seperti ini. Dan ada tonjolan di bagian persendiannya ini. Kurang lebih itu namanya bunion, tonjolan itu. Nama kasus yang akan kita bahas kali ini itu hallux rigidus. Hallux rigidus ini merupakan suatu penyakit ataupun gangguan yang berada di bagian persendian ibu jari kaki, di mana terdapatnya tumbuh-tumbuh tulang baru akibat proses degenerasi ataupun proses penuaan. Tumbuhnya tulang baru ini menyebabkan jari jempol kaki kita itu semakin kaku. Karena kakunya itu sehingga dia bisa nimbulin nyeri, bengkak, hingga akhirnya posisinya pun kurang tepat dan kurang normal dibandingkan kaki yang sehat. Jadi dia agak masuk ke dalam, kurang lebih seperti itu. Untuk pemeriksaannya sendiri, ini ada satu pemeriksaan yang bisa kita terapkan, yaitu crepitasi test. Sebelumnya kita mau bahas penyebab-penyebab dari hallux rigidus ini. Hallux rigidus ini biasanya disebabkan karena satu, adanya peradangan tulang akibat proses penuaan. Yang kedua, bisa dikarenakan adanya faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup yang contohnya memakai sepatu yang ujungnya cenderung lancip dalam jangka waktu yang lama. Jadi pemakaian sepatu contohnya buat wanita yang suka memakai sepatu hak tinggi dengan ujungnya yang lancip atau mengkerucut seperti ini, itu perlahan-lahan bakal nimbulin dampak ataupun menimbulkan stres pada bagian persendian ibu jari kaki, karena jari kita itu bakal terhimpit seperti ini dan tergesek-gesek. Kurang lebih itu bisa menimbulkan resiko lebih cepat terkena ataupun bisa menimbulkan dampak terkena hallux rigidus ini. Nanti akan ditampilkan gambarnya. Jadi selain itu bisa juga dikarenakan adanya faktor aktivitas juga yang seperti banyak berjalan, kemudian berhenti mendadak dengan posisi kaki yang lancip seperti itu, ataupun juga posisi pemakaian sepatu yang lancip. Jadi kurang lebih itu adalah faktor-faktornya. Langsung saja ke pemeriksaannya, crepitasi test. Crepitasi test yang pertama, kita itu boleh menempatkan jari kita ataupun tangan pemeriksa boleh di bagian sisi dalam ataupun sisi luar. Jadi satu jari kita ini atau tangan kita memegang sisi bagian luar, dan sisi lain tangan kita ini memegang persendian ibu jari kaki. Jadi kita pegang seperti ini ya. Kemudian kita menggerakkan secara pasif atau kita menggerakkan sendiri jarinya ke arah bawah atau pelantar, kemudian ke arah dorsi atau ke arah atas. Biasanya orang dengan gangguan hallux rigidus ini bakal memiliki keterbatasan dan nyeri yang sangat-sangat nyeri apabila kita menggerakkan ke arah dorsi atau ke arah atas. Jadi kita gerakkan ke kanan, ke kiri, kemudian kita boleh melakukan rotasi atau gerakan memutar. Biasanya bakal ada bunyi seperti kretek, kretek. Jadi bunyi tulang. Bunyi tulang ini biasanya untuk orang-orang normal tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi pada orang-orang dengan gangguan persendian ibu jari kaki seperti hallux rigidus ini bakal menimbulkan rasa nyeri. Dan ciri-ciri lainnya itu apabila penderita itu memiliki gangguan seperti ini bakal lebih sering terjadi adanya bengkak, kemudian ada rasa berdenyut-denyut, dan nyeri sesudah aktivitas yang banyak ataupun juga habis jalan banyak ataupun jalan jauh. Itu biasanya waktu istirahat bakal terasa nyeri ya. Untuk pemeriksaannya itu, kemudian untuk latihan-latihan yang boleh dilakukan ialah latihan-latihan dari ibu jari kaki. Jadi latihannya itu kita menggerakkan jari kita seperti ini, ke atas, kemudian bawa ke samping,
turun lagi, ke atas, bawa ke samping, turun lagi. Jadi yang kita bawa itu ke arah dalam ya, bukan ke arah luar. Posisi kakinya kan kurang lebih seperti ini, ke dalam seperti ini. Posisi kakinya seperti kurang lebih ini. Jadi kita harus mengangkat ke atas, kemudian ke samping, balik lagi. Ke atas, bawa ke bagian dalam, balik lagi. Angkat ke atas, bawa ke bagian dalam. Oke, boleh dicontohkan? Yuk, angkat ke atas, bawa ke dalam. Oke, turunkan. Angkat ke atas, bawa ke bagian dalam. Turunkan. Angkat ke atas, bawa ke bagian dalam. Oke, kurang lebih seperti ini. Yuk, angkat ke atas, kemudian bawa ke bagian dalam. Angkat ke atas, 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 bawa ke bagian dalam. Angkat lagi, bawa ke bagian dalam. Ya, jadi nampak polanya ya. Angkat ke atas, bawa ke bagian dalam. Oke, balik posisi, angkat, bawa ke bagian dalam. Kurang lebih itu adalah latihan-latihan ataupun hal yang boleh dilakukan apabila penderita ataupun orang yang terkena gangguan itu memiliki gangguan seperti tadi. Untuk sarannya ada nggak, Bang? Ya, untuk sarannya, jika terjadi hal seperti itu, kakinya jangan dipaksa bergerak dulu untuk menghindari peradangan pada jempol kakinya. Dan kedua, hindari memakai sepatu yang sangat lancip gitu, karena itu akan sangat menyiksa jempol kaki kita. Dan jika terjadi bengkak atau peradangan, segeralah berikan kompres es, dan jika berkelanjutan maka segeralah konsultasi ke dokter atau ke fisioterapi yang terdekat. Jadi intinya kalau lagi bengkak ataupun lagi berdenyut-denyut, kurangi aktivitas atau gitu ya, Pak? Kurangi aktivitas. Apabila ada bengkak atau berdenyut, dikompres es. Kompres es. Diistirahatkan juga. Iya, istirahat. Oke. Jadi latihan-latihannya jangan lupa seperti yang tadi kurang lebih ya. Kemudian jangan lupa melakukan peregangan pada kaki. Jadi kita boleh menggunakan tangan kita ya, tinggal ditarik saja seperti ini ke atas. Tarik seperti itu ke atas. Jadi ini jempol kaki ya, tarik saja seperti ini ke atas. Ini boleh ditahan 10-15 detik, diulangi 3-4 kali. Kalau latihan-latihannya sendiri tadi yang posisi ngangkat ke atas, bawa ke dalam, itu boleh dilakukan sebanyak mungkin. Jadi sebanyak mungkin yang kalian bisa lakukan, 30-50 kali, 100 kali pun tidak masalah. Yang penting itu harus dilakukan. Selain latihan, istirahatkan kakinya, kompres es apabila berdenyut, kemudian ubah atau ganti kurang lebih pola sepatunya, jangan yang lancip. Kalau bisa yang agak lebar kalau harus menggunakan sepatu. Tetapi ada baiknya menggunakan sendal supaya pembatas di antara sendal kita itu dapat membatasi antara jari jempol dan juga jari bagian kedua di jari kaki kita. Untuk alternatif yang lain, apabila kita dalam posisi tidur atau di rumah, kita kadang kurang sadar ataupun kadang nggak ingat untuk membuat kaki kita itu supaya jangan bengkok gini ya. Jadi kita itu punya alternatif ataupun alat khusus yang boleh kita pakai, namanya itu toe separator. Jadi toe separator ini seperti alat pembatas di antara jari-jari kaki, di sela-sela kaki, kurang lebih seperti ini nanti. Jadi toe separator ini banyak dijual di toko-toko online ataupun juga di toko kesehatan terdekat. Namanya toe separator, jadi pembatas kaki. Kurang lebih itulah yang mau kami sampaikan. Apabila keluhan-keluhannya masih belum ada berkurang ataupun juga tidak berkunjung baik, kurang lebih segera lakukan ataupun juga kunjungi rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik lagi, ataupun juga ke klinik fisioterapi. Kalau kasus seperti ini kurang lebih tidak semuanya harus disembuhkan dengan operasi. Itu biasanya dalam tahap-tahap yang sudah tidak tertolong lagi atau sudah jalan terakhir lah. Untuk sementara ataupun juga untuk beberapa waktu ke depan boleh dilakukan tindakan rehabilitasi seperti lakukan fisioterapi. Kurang lebih itu sudah cukup membantu. Di situ nanti bisa nampak progresnya. Tetapi apabila tidak dilakukan latihan ataupun tindakan yang lain sama sekali, hati-hati karena itu dapat semakin memperburuk. Jadi
penyakit ini memiliki progresif. Jadi dia bisa semakin lama semakin buruk dan semakin berdampak negatif pada kaki kita. Jadi kualitas hidup kita pun menurun. Demikianlah pemeriksaan dan juga latihan-latihan yang bisa kami berikan. Kiranya video ini dapat membantu. Terima kasih. Salam fisioterapi.